Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk mempelajari adanya perselisihan atau keributan di dalam jemaat Filipi. Kita akan ambil pemberitaan firman Tuhan ini dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Filipi 2 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9, yang saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, yaitu jangan ribut. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya melihat akhir-akhir ini ada banyak perselisihan gereja dengan gereja, gembala dengan gembala. Perselisihan di internal pun gereja, bukan hanya 1-2 gereja yang mengalami perselisihan internal, baik perang dingin maupun secara frontal, diungkapkan seperti itu. Bapak Ibu, hal ini terjadi sekali lagi ketika kita ada di dalam menghadapi bencana COVID-19 ini. Ya, ketika ada bencana seharusnya gereja bersatu untuk menghadapi bencana COVID-19 ini, dan bagaimana bisa kita mengantisipasinya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak keributan yang terjadi atau perselisihan yang terjadi di mana-mana, khususnya di dalam internal gereja. Bapak Ibu, keributan atau perselisihan yang terjadi sesama anak Tuhan itu hal yang biasa. Bukan karena saya mentolerir adanya perselisihan dan keributan di dalam gereja, di dalam pelayanan, tetapi semenjak zaman Tuhan Yesus Kristus, perselisihan antar sesama hamba Tuhan, antar sesama murid Tuhan Yesus sudah terjadi. Bahkan di zaman Kisah Para Rasul, kita melihat perselisihan di jemaat Filipi antara Euodia dan Sintike, ya, pelayan-pelayan yang melayani di misi. Hal itu terjadi di jemaat Filipi. Lalu kemudian sebagai seorang rasul, Paulus coba untuk mengetengahkan, coba untuk menasihati ketika terjadi perselisihan dan keributan di dalam jemaat ini. Bapak Ibu, sebelum Paulus menasihati jemaat Filipi ini, khususnya Euodia dan Sintike, dia berusaha mengajak Sunsugos, ya, menghimbau Sunsugos untuk apa? Tolonglah mereka, jadi ikut campur
atau turun tangan dalam perselisihan antara Yodia dan Sintike. Jangan diam saja, ya. Turut campur, artinya bukan turut berselisih, tapi coba untuk mencari jalan keluar, ya. Sun Sugos ini kenapa disuruh turut campur, ikut campur, ya, turun tangan oleh Paulus? Karena Sun Sugos ini adalah teman setianya Paulus, teman dekat, ya. Dia kenal, Paulus kenal sekali dengan Sun Sugos itu. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mengajak Sun Sugos untuk mengetengahkan permasalahan ini. Sebagai orang-orang beriman, sudah barang tentu ketika kita melihat terjadi perselisihan ini, ya, Bapak Ibu, kita tidak tinggal diam. Paling tidak usaha kita dalam ikut ambil bagian dalam perselisihan ini bukan keberpihakan, ya, akan tetapi hal yang diperlukan dalam hal ini, setiap anak-anak Tuhan yang melihat terjadi perselisihan atau keributan antar sesama hamba Tuhan, antar sesama pelayan Tuhan, antar sesama anak-anak Tuhan, kekuatan kita adalah doa. Jadi berdoalah untuk mereka yang saat ini sedang mengalami perselisihan, keributan. Toh perselisihan dan keributan mereka bukan hanya sekedar untuk memperebutkan jabatan, kedudukan, kekuasaan, ya, tapi biasanya keributan disebabkan oleh karena pengajaran, doktrin, dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi keributan banyak muncul oleh karena cara bagaimana mereka untuk melayani Tuhan. Cara si A beda dengan cara B. Nah, ketika cara-cara itu berbeda, maka apa yang terjadi? Mereka melupakan tujuan untuk melayani atau memuliakan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Disinilah sering terjadi keributan atau perselisihan sesama anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ketika terjadi perselisihan dan keributan sesama anak Tuhan antara Euodia dan Sintike ini, Paulus memberikan 5 nasihat, ya. Mulai dari ayat 4 sampai 9, Paulus menasehati. Dia bukan hanya meminta Sun Sugos untuk mengetengahkan, tetapi lebih daripada itu dia memberikan nasihat. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik dalam keadaan damai, baik dalam keadaan tidak ada masalah, konflik, maupun ada konflik, ada masalah di dalam kehidupannya, dia akan tetap bersukacita. Memang ada ganjalan hati di dalam hatinya, tetapi ganjalan hati itu tidak menguasai kehidupannya, tetapi kehidupan kita dikuasai oleh sukacita. Kenapa kita bersukacita? Hanya orang gila yang bisa bersukacita, bergembira ketika ada persoalan, ketika ada perselisihan, ketika ada keributan. Tetapi kita bukan orang gila. Kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Roh Tuhan itulah yang menghibur kita dalam segala situasi, kondisi apapun, sehingga hidup kita tidak dikendalikan atau dikuasai oleh perselisihan yang menimbulkan kehidupan kita ada ganjalan hati, duka cita, ya. Tapi oleh karena Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita, maka yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada sukacita karena Roh Tuhan menghibur kita. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 5, hendaklah. Tadi yang pertama, bersukacitalah. Kata lah itu artinya perintah, nasihat yang harus dilakukan oleh jemaat Filipi, khususnya Euodia dan Sintike ini. Yang kedua, ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, ya. Kebaikan hati kita bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang pro dengan kita, orang yang suka dengan kita, tetapi kebaikan hati anak-anak Tuhan itu pasti dikenal oleh semua orang. Semua orang akan melihat kita sebagai orang yang baik. Yopi Cahyadi sebagai orang baik,
Bukan di sosok saya orang baik lalu di BSD saya orang jahat. Ketika ada di sosok di BSD, dimanapun saya berada, saya dikenal sebagai orang baik. Harusnya seperti itu. Ditambahkan lagi oleh Paulus, hari Tuhan sudah dekat. Dikatakan di dalam ayat 5, Tuhan sudah dekat. Ya, jangan ribut, jangan berselisih. Itu yang ingin dikatakan Paulus, ya. Ada ancaman sehingga kebaikan hati kita itu harus menguasai kehidupan kita, harus dikenal oleh semua orang, bukan segelintir orang, apalagi ya oleh orang yang menjadi orang yang menjadi kita yang menjadi lawan kita dalam tanda kutip, ya. Sekalipun lawan kita, oleh karena kita baik hati, mereka pun juga akan mengenal kebaikan hati kita, ya. Dan yang ketiga, ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, ya, ketika ada perselisihan, mungkin ada kekhawatiran, khawatir gereja pecah, khawatir ke depannya, ya, bagaimana itu akan berimbas kepada kita, kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang berselisih, dan kepada sekutu-sekutu dari orang-orang yang berselisih tersebut. Mungkin akibatnya akan menyebabkan perpecahan dan akhirnya gereja akan ditinggalkan. Bapak Ibu, jangan ada kekhawatiran seperti itu, ya. Khawatir perlu, bukan berarti kita tidak boleh khawatir. Setiap apapun tindakan kita, ketika kita bangun ada perasaan khawatir dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita bisa hidup? Apakah hari ini kita bisa makan? Apakah hari ini kita akan mendapatkan rezeki, berkat dalam kehidupan kita? Ya, tetapi kekhawatiran itu tidak melanda kehidupan kita atau tidak menguasai kehidupan kita. Karena apa? Karena damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara kehidupan kita. Wow, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Ketika kita bangun pagi, ketika kita melakukan kehidupan kita sepanjang hari itu, apapun, ada permasalahan apapun di dalam kehidupan kita, tapi damai sejahtera Tuhan selalu menguasai kehidupan kita, yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan, damai sejahtera itu tidak terjadi kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dikatakan di dalam ayat 6 yang berdoa, melakukan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika bangun pagi ada perasaan khawatir, itu manusiawi. Ada ketakutan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdoa, baca Alkitab, bersekutu, mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, disitulah damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai pikiran kita. Ketika ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita kerjakan, kita akan dengan sukacita mengerjakan semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 8, ya. Di bagian akhir dari ayat 8 dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Nasihat atau perintah yang keempat dari Paulus kepada Yodia dan Sintike ini adalah pikirkan. Pikirkan apa? Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkan yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah yang enak-enak, pikirkanlah yang positif, jangan negatif, ya, yang menguasai kehidupan kita. Sekalipun ada perselisihan, keributan yang terjadi dalam kehidupan kita, pikirkan hal yang negatif.
khotbah mudah pikirkan yang negatif, tapi melaksanakannya untuk sulit sekali. Karena kita memandang siapapun, baik orang yang berselisih maupun yang tidak berselisih, pasti, apalagi orang yang baru kita kenal, pasti ada pikiran negatif. Karena apa? Karena kita tidak mengasihi orang tersebut. Tetapi ketika kita mengasihi orang tersebut, maka tidak ada pikiran yang negatif di dalam kehidupan kita. Belajar, saya pun masih belajar untuk berpikiran positif, ya. Memikirkan hal-hal yang enak di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ayat 9, bagian terakhir juga dikatakan, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Melakukan apa? Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari. Jadi melakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, dan apa yang kita dengar. Jadi setiap firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita terima, yang kita lihat, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pakai dalil atau norma dunia, tetapi pakailah kebenaran firman Tuhan Allah. Kalau memang perlu mengampuni orang tersebut, kita mengampuni orang tersebut. Kalau memang Tuhan meminta kita untuk meminta ampun kepada orang tersebut, maka kita pun minta ampun kepada orang tersebut. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun perselisihan, keributan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan hadir, Tuhan campur tangan mengatasi setiap permasalahan. Dan saya percaya setiap permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita akan menjadi semakin dewasa rohani. Tuhan memberkati. Shalom.